Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cincang, host cerita kita. Alhamdulillah kali ini kita sampai ke makam kerabat Tajuk Tubagus Muhammad Atik bin Sultan Ageng Taryasa. Konon katanya dulu makam ini rata, tapi makin kesini melaju tinggi. Yuk kita ikutin perjalanan saya. Kita ketemu dengan narasumber Ustadz Anton Fadilah. Selalu support channel kami cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Check it out. Bersama narasumber makam keramat Tajuk, Bapak Ustadz Anton Fadilah, yang mana beliau ini menceritakan Tubagus Muhammad Atik bin Sultan Ageng Taryasa. Langsung saja kita dengarkan cerita dari Ustadz Anton Fadilah. Assalamualaikum Ustadz. Konon katanya dari cerita-cerita masyarakat setempat, di makam ini yang dulunya datar bisa menjunjung tinggi. Seperti apa ceritanya Pak Ustaz? Memang cerita turun-temurun yang diceritakan oleh orang tua kami, khususnya warga Cilenggang. Memang tadi bahasanya konon katanya. Iya, konon katanya, kata masyarakat setempat. Masyarakat, kata orang tua kita, bahwa setelah dimakamkannya Abah Syekh Tubagus Muhammad Atik bin Sultan Ageng Taryasa ini, yang beliau dimakamkan di tempat datar dekat sawah dan dekat sungai. Tapi setelah dimakamkan beliau katanya najum kalau bahasa orang sini. Beberapa najum tahun. Itu dalam arti enggak selang lama. Selang lama. Cerita dari. Dan kenapa sudah lama Tubagus Muhammad Atik ini bin Sultan Ageng Taryasa masih banyak pengunjungnya, orang-orang untuk berziarah ya di makam keramat Tajuk ini? Kalau soal datang memang dari zaman dulu ya, Iya. Setelah beliau meninggal, memang pengunjung ziarah itu baru berdatangan gitu. Karena kan tadi karena ada kekaromatan yang mereka rasakan. Jadi karena
keyakinan mereka itu bahwa kekaromatan itu warikul adat, yang artinya luar kebiasaan yang biasa tidak terjadi bisa terjadi, hal-hal yang tidak terjadi bisa terjadi. Jadi makanya mereka datang berduyun-duyun akan Sayyidul Karomat dengan harapan dia mendapatkan keberkahan dengan kekaromatan dari Allah. Ada cerita apa lagi, kejadian-kejadian yang setelah orang-orang penziarah ini kesini dengan tujuannya masing-masing Pak Ustadz, atau ada cerita lain dari Pak Ustadz sendiri tentang Tubagus Muhammad Atik bin Sultan Ageng Kudayasin? Karomat itu kan luar kebiasaan ya, Iya. luar dari kebiasaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya. Keluar kebiasaan dari beliau adalah misalnya beliau sudah meninggal. Kita tahun 1721 tahun. 1721 ya, sekitar hampir 300 tahun yang lalu. Jadi namanya aulia Allah itu hanya berpindah dalam artian dari alam apa namanya, alam barzah atau alam kubur. Cuman untuk orang-orang yang berjalan di jalan Allah itu bisa masih beribadah, masih bisa apa namanya melaksanakan ibadah yang sebagaimana dia rasul. Jadi contohnya bahkan terjadi bangunan ini, Jadi bangunan yang bangunan Iya. yang ada sekarang nih, kita tahun 1997 selesai 98 itu ada seorang syekh dari mursyid dari Toreko, dari anak Sabandi. Beliau menjalankan haji ke tanah suci. Di sana beliau bertemu dengan seorang syekh yang mana beliau mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang keilmuan yang ada di sana. Cuman setelah mursyid Torekoh tadi mau pulang ke Indonesia dari tanah suci, Syekh tadi mengatakan kalau kamu nanti pulang ke Indonesia maka mampir di rumahku, kata beliau. Nah akhirnya ya pulanglah Syekh tadi, namanya Syekh Masum ya. Dia pulang ke Indonesia, lama ingat ya, dia punya guru saya. Dia mengasih alamat di Keramat Tajuk Cilenggang Serpong. Akhirnya beliau datang ke sini, sangat kaget. Disangkanya kan ya rumah gitu. Ternyata makom. Ternyata bisa di makom. Makanya saat ini mah syukur bahwa dia bisa bertemu dengan seorang aulia Allah, dan maka dibangunlah gitu. Direhab dalam artian dari yang bangunan dari tua lah, tua lalu dibangun. Itu karena Itu bicara kekaromatan yang zaman sekarang, iya, yang benar. saya sendiri melihat, saya terbukti sekarang. kisah nyata ya. Pak? Kisah nyata yang saya juga dalam artian mengalami Iya, zamannya. iya. Kisah nyata seperti itu kekaromatan dari zaman. Karena saya itu setahunya saya itu dia di sono di tanah suci itu guru ya, dianggapnya guru itu ya, suruh main ke, pas pulang ke Indonesia dia main dikasih alamat. Iya. Padahal itu ini terjadilah bangunan ini maksudnya makom bukan yang rumah dia gitu. Makanya saking syukurnya kalau beliau, karena beliau seorang mursyid ya, Iya, orang betul. yang ahli zikir, jadi ya hanya bersyukur dan dibangun. Itu contoh karomat ya, Iya. luar kebiasaan. Betul. Kok udah meninggal 300 tahun masih bisa memberikan pengajaran? Iya. Gitu kan. Iya, Itu kan di luar nalar. Luar Itu nalar, yang Mas, disebut iya. karomat. Kalau pengalaman Pak Ustadz ini selama Pak Ustadz mengurus ini keramat makam keramat tadi di sini, ada hal-hal apa? Kalau saya sih merasakan hal-hal yang biasa-biasa aja, umum aja secara keilmuan. Karena bagi saya adalah kalau ziarah kubur ke makam wali, selama kita ziarah ke makam guru wali Allah,
tambah enak zikir, tambah enak ibadah, itulah karomat. Ada Kalau datang ke karomat kita besoknya nggak mau sholat, Nah, nah itu bukan karomat. betul. Itulah intinya kalau ajaran saya. Tatkala kita datang berziarah ke makam Rasul atau ke makam wali yang dimanapun, kalau tambah enak ibadah, tambah enak sholat, tambah enak ibadah lah intinya mah ya. Iya, betul. Itulah kekaromatan yang kita rasakan. Allah. Jadi enggak bicara uka-uka atau Betul. bicara apa-apa, yang penting Betul. bicara ibadahnya. Iya, betul, Karena betul. beliau itu diutus sama Allah, perpanjangan dari Rasulullah untuk Iya. menyebarkan agama Islam. gitu di antara. Ada pesan-pesan moral nggak buat para penziarah yang di luar sana? Karena terkadang niat manusia itu ingin ziarah ada sesuatu yang berbeda gitu. Intinya ziarah itu datang. Betul. Kalimatnya man jaro aliman fakot jaroni. Man siapa nih maaf, siapa manusia ziarah datang ke tempat orang-orang alim fakot jaroni, bodoh baik kata orang Jawa, Iya, sama aja dengan sama jarah aja. padaku kata Rasulullah. Iya. Nah jarah ini ada dua, ada jarah hidup, ada jarah kubur. Kubur, Nah, iya. berarti jarah ke magom wali Allah asyatu bau khotib syariatnya sama dengan jarah ke Rasulullah. Karena apa? Al ulama warasatul anbiya, akrim bihim warisan wa maurusan. Kan begitu. Betul, Konsepnya betul. itu, Iya. konsepnya. Jadi soal kabul doa mah memang kalau kita kan setiap satu kali perbuatan maksiat yang kita lakukan maka ada satu hijab. Betul. Ada satu hijab aja seperti ini, kita nggak ada interaksi ke dalam. Iya. Nah demikian pun pada Allah, satu hijab udah putus, apalagi 1000 hijab, apalagi dan sebagainya. Tapi walaupun dengan 1000 hijab perbuatan kita, tapi kalau kita berdoa dan diaminkan oleh para wali Allah, Mudah-mudahan ya. doanya wali yang Iya, naik bukan betul. kita, kalau Kita. kita berhijab, makanya terjadilah doa kabul. Makanya kita sebagai orang-orang sunnah wal jamaah nggak sombong, nggak belagu kalau dikabulin doa, bukan karena kita, Iya, karena Allah, tapi ya. karena berkahnya orang tua, Wah. karena karomatnya wali Allah, Allah. karena syafaatnya Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ada pelajaran, maksudnya ada pelajaran buat saya pribadi, buat semuanya ada pelajaran, karena kita itu hitung silaturahmi Pak Ustadz ya. Iya, betul. Ya, karena silaturahmi itu sebagian dari ibadah ya. Panjang umur. Panjang umur, amin. Ya, saya sebelumnya mohon maaf ya mengganggu Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya juga udah sedikit menceritakan tentang Tubagus Muhammad Atif bin Sultan Ageng Hidayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, bagi semua rekan-rekan yang di luar sana yang melihatnya. Berkah semua Pak Ustadz. Ya. Cukup sekian lah Pak Ustadz ya. Terima kasih. Mohon maaf ini. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua di sana. Moral-moral Pak Ustadz ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa silaturahmi atau berziarah ke makam Rasulullah, ke makam wali Allah, kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.